mengajarkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid-murid kita memiliki rasa pemikiran kritis, penuh tanggung jawab, dan tentunya memiliki rasa hormat. Dalam video kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Aksi nyata yang akan saya lakukan yang pertama adalah mengimplementasikan konsep budaya positif di kelas saya, di mana tempat saya mengajar. Yang kedua, aksi yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan-rekan CGP Angkatan 7 yang berasal dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Saya dan rekan-rekan akan melakukan seminar kecil pengimbasan tentang budaya positif. Materi-materi budaya positif yang akan kami seminarkan adalah tentang paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan setelah dilakukannya seminar kecil bersama teman-teman sejawat, ini akan memberikan budaya positif yang senantiasa dilakukan di lingkungan sekolah kami, SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Mari kita sama-sama menyaksikan video aksi nyata 1.4 tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Selamat menyaksikan. Untuk membuat keyakinan kelas, kita membentuk kelompok untuk kelas 12 IPS 3. Satu kelompoknya 4 orang. Ya, silakan dilakukan. Silakan sesuai dulu dengan kelompoknya. Agar kita bersama-sama melaksanakan pembelajaran dengan baik. Jadi keyakinan kelas itu apa saja yang kalian suka, kalian masukkan, dan apa saja yang kalian tidak suka, kalian coba perbaiki dalam keyakinan kelas ini. Jadi Ibu akan berikan satu kelompok ini, kemudian kalian tuliskan keyakinan kelas versi kalian kelompok masing-masing. Silakan. Ya, silakan diskusikan. Jamaah diri juga.
aja ke bawah. Coba. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Zahira dan Musa Muhammad Fikri dari kelas 12 IPS. Dengan keyakinan dan kesepakatan yang telah kami buat, membuat kami belajar jadi tanggung jawab dan saling menghormati satu sama lain di dalam maupun di luar kelas. Dengan adanya refleksi pembelajaran semester yang lalu dan terbentuknya kebijakan dan kesepakatan kelas membuat saya semakin bersemangat dalam bekerja sama, berpikir kritis dan membuat pembelajaran menjadi lebih bijak. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu. Ya, balik lagi mau tanya ke kelompok. Ya, kelompoknya Daniel. Apa definisi ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial adalah persoalan dalam masyarakat dalam menimbulkan permasalahan sosial seperti ketimpangan sosial, urbanisasi, kemiskinan, dan kriminal. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, baik. Selanjutnya untuk menjawab tentang sebelumnya tadi jadi ketimpangan sosial itu apa tadi? Apa Jaya ulangi? Ya, persoalan yang ada di dalam masyarakat. Dan biasanya ketimpangan sosial itu adanya jarak, adanya akan menampilkan atau mendapatkan di dalam masyarakat itu bentuknya status sosial, adanya kaya dan miskin, biasanya seperti itu. Itu adalah dampak dari proses ketimpangan sosial. Oke, yang kedua apa tentang faktor penyebab. Nah, ibu akan kalian yang tidak bisa dalam permainan games ini, kalian akan ditanya oleh ibu. Setuju? Setuju. Permainannya gampang. Nah, ya permainannya kalau ibu bilang 1. Oke, ya kita uji coba. 1. Oke. Kalau 2, yes. 2, yes. Oke, kita ulangi. 2. Yes. Oke, kalau 3, go. Iya. Kita coba ya. 3. Go. Iya. Kita uji coba ya. 1, 2, 3. Oke. Yes. Go. Kayak kurang makan. Ulangi, harus yang kencang ya. Ya. Tepuk 1, 2, 3. Oke. Yes. Go. Oke, kita uji coba sekarang. 3, 1, 2. Go. Oke. Yes. Ada yang salah. Oke. Apa itu faktor ketimpangan sosial? Yang pertama adalah kondisi demografis. Iya, yang menyebabkan ketimpangan sosial ya. Ya, 1 adanya kondisi demografis. 2, Kondisi pendidikan, kondisi pendidikan. 3, kondisi kesehatan, 4, kondisi ekonomi. 5, hanya ada 4. Ya, baik kelompoknya
Nah, baik, sekarang lingkarannya sesuai dengan absen dari sini. Hah? Absen. Absen, mulai dari abjad A ke sini. Ya, siapa? Absen 1, 2, ya silakan. Ayo, ibu hitung. 1, 2, Ini kamar siapa aja? Ibu ingatkan. A apa A? Ini jangan dek maju dulu ya. Uji coba sekali lagi ya. Oke, kita coba. C B D A. Materi. Saya melakukan itu karena saya sangat merasa bosan, Ibu. Oh, seperti itu. Apakah ada hal yang lain selain bosan? Sebenarnya saya tidak berniat untuk memainkan handphone, apalagi bermain games. Tapi, Kamu betul-betul jenuh ya? iya Bu, saya sangat jenuh. Alhasil saya tidak fokus terhadap materi yang Ibu sampaikan. Jadi saya memilih untuk bermain game untuk mengusir kebosanan saya. Kalau itu, sebetulnya Ibu juga suka merasakan kebosanan-kebosanan dan kejenuhan luar biasa. Dan Ibu juga suka bermain games, tapi biasanya Ibu bermain gamesnya di handphone Ibu setelah Ibu selesai mengajar, atau di mana ketika memang sudah tugas-tugas kita selesai dilaksanakan. Jadi kamu tahu ya, kamu sekarang dalam masalah sekarang? Tahu Ibu. Ya, baik kalau kamu sudah tahu, jika kamu sudah dalam masalah sekarang. Nov, tadi waktu kamu memainkan games di kelas, sepertinya rasa bosan dan jenuh kamu hilang ya? Betul Ibu, tadi saat keasyikan main, seluruh rasa bosan saya menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semester lalu sesuatu yang kalian tidak suka? Ada? Ada. Oke. Ada tidak yang semester lalu yang kalian suka? Ada. Baik, kita refleksikan ya. Oke, siapa kira-kira yang mau menuliskan di papan tulis? Bantu ibu. Ya, oke Ana, silakan. Ya. Oke. Ya. Ya, baik. Sekarang Ibu ingin tahu, mari kita refleksikan pembelajaran di kelas kita semester lalu yang tidak suka dulu ya, Ana ya? Atau yang disuka dulu? Apa maunya? Yang disuka. Oh, yang disuka dulu. Oke, kira-kira angkat tangan siapa yang mau memulai merefleksikan diri yang kalian suka semester lalu. Angkat tangan. Ya, Tio. Ada gamesnya Bu, ada banyak games. Oh, ada gamesnya. Oke. Yang kedua. Saya Bu. Ya, Tio. Tio. Akmal, mohon maaf. Kelompok dalam tugas. Oke, selalu ada kelompok dalam tugas ya. Oke. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Damar. Sering berpresentasi. Oke, ada presentasi. Suka ya kalau presentasi ya? Iya, Bu. Oh. Oke, selanjutnya. Saya Bu. Iya, datang. Kelas yang rapi. Kelasnya rapi, bersih. Bersih. Oke, terus apa lagi? Saya Bu. Iya, Daniel. Jarang mencatat. Jarang mencatat, karena kamu nggak suka mencatat ya? Karena kebanyakan presentasi jangan-jangan. Baik, apa lagi? Iya, Agung. Tepat waktu. Oke, ada lagi? Cukup kayaknya ya. Tepuk tangan dulu. Tahun lalu ini yang kita suka, ya, yang kalian suka. Oke, berarti kalau ada yang kalian suka, ada yang tidak kalian sukai. Oke, kita refleksikan. So, mau siapa dulu yang mau coba mengungkapkan sesuatu yang tidak disukai? Angkat tangan. Saya. Ya, Berlin. Kelasnya kotor. Kelasnya suka kotor ya? Oke, berarti jarang ada yang piket. Oke, dua. Siapa lagi? Saya Bu. Iya, Jaya. Piket Bu. Ya? Tidak piket. Tidak piket. Banyak yang tidak piket. Banyak yang tidak piket. Oke, tulis. Anak gak capek kan? Gak pegel? Ya, selanjutnya siapa lagi? Iya, sayang apa? Berganti kelompok. Berganti-ganti kelompok. Kenapa? Bikin weird, bikin pusing. Kenapa memang? Oh, karena bukan pelajaran ibu aja ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Presentasinya banyak kok. Presentasinya kebanyakan. Ya, selanjutnya siapa dulu nih? Oke, Muna dulu. Teman berkata-kata dan kotor. Iya, teman-temannya kan berarti suka ada yang ngomong kasar ya? Iya. Dan kotor ya, harus disapu berarti. Ya. Selanjutnya banyak yang datang terlambat. Apalagi? Ya, gamesnya nggak dapat hadiah. Gamesnya nggak dapat hadiah. Jadi harusnya pengen dapat hadiah. Apa hadiahnya? Dapat mobil. Ibu aja si Geboy nggak ganti-ganti. Ada lagi? Iya, KM. Belajarnya selalu di indoor Bu. Jarang. Oh, belajarnya selalu di mana? Jadi sekali-sekali harus di Oke, kita dicoba ya di luar ya. Selanjutnya ada lagi? Tidak ada? Iya. Terima kasih kalau gitu. Tepuk tangan. Terima kasih kalian sudah membuat refleksi kalian semester lalu. Maka kita akan membuat keyakinan kelas. Ibu minta kalian nanti duduknya
signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. Go where I want, good. Play if you want, good. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. Back in the middle, it's gone. She like I smell cologne. Yeah, I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. Go where I want, good. Play if you want, good. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tangerang, SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Sebelum memulai acara, kita perkenalan dulu dengan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tangerang, SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Dimulai dari calon guru penggerak yang pertama, Ibu Yuyun Sugianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin banget teman-teman itu kenal dengan saya. Tapi saya wajib memperkenalkan diri. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tangerang yang mewakili SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang dengan nama Yuyun Supianti Esos MPD. Tepuk tangan dulu dong. Bapak dan Ibu, perkenalan singkat saja. Saya pribadi dan teman-teman akan melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Kami yakin, saya pribadi yakin dan teman-teman CGP yakin, kita semua sebetulnya sudah melakukan penerapan budaya-budaya positif untuk diri kita sendiri dan tentunya untuk peserta didik kita. Tetapi tentunya kita harus mau banyak menambah ilmu dan wawasan juga cakrawala yang luar biasa. Gak apa-apa lah, lanjut aja ya. Jadi ya, nanti tak potong ya. Mudah-mudahan diseminasi ini untuk teman-teman bisa menambah wawasan dan cakrawala untuk kita bagaimana menjadi guru yang baik dan dirindukan oleh peserta didik kita. Salam dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Restu atas kesempatannya. Teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Marka Solihah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tangerang dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Semoga teman-teman di sini selalu bahagia untuk tetap berlanjut dalam diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Restu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Dansi, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya akan melakukan diseminasi terkait budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti akan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru nih ya di sekolah kita. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cipto Budiman, salah satu CGP, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tangerang dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, yaitu di sekolah kita tercinta di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Semoga dengan acara ini, dengan acara diseminasi ini, kita akan lebih memahami tentang arti budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Kalau saya bilang salam guru penggerak, jawabnya salam. Salam. Yang semangat ya. Sekali lagi, salam guru penggerak. Salam. Mantap, subhanallah. Terima kasih. Perkenalkan, saya Erni Yunita dari CGP Angkatan 7. Alhamdulillah kami beruntung sekali di satu sekolah SMA 1 Kabupaten Tangerang ada 5 CGP sehingga kami bisa melaksanakan diseminasi ini dalam bentuk kolaboratif. Untuk kali ini kami menyampaikan penerapan budaya positif yang dalam sebulan 2 bulan ini sudah kami lakukan di sekolah, dan kami hanya ingin berbagi sedikit karena jika hanya kami 1-2 orang yang bergerak maka tidak akan terbentuk yang namanya budaya positif. Hanya nilai dan karakter masing-masing. Oleh karena itu kami menyampaikan hal ini. Mohon nanti kita bisa bersama-sama untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah perkenalan dengan masing-masing CGP Angkatan 7 Kabupaten Tangerang yang mewakili SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang, sekarang mari sama-sama kita simak materi dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Tangerang SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Dimulai dari Ibu Yuyun Supianti, SOS MPD, disilakan. Kitanya di sini. Kitanya keluar. Kita keluar. Iya, doa dulu. Iya, belum dulu ya. Tag dulu. Doa. Iya, belum berdoa lu. Duduk lagi. Tag dulu. Emang lu harus gimana ini? Di sini dijelasin materi di situ. Sedikit aja. Ice breaking dulu, terus ice breaking aja dulu baru materi kan? Materinya buka aja sedikit kan ada orang. Nanti selebihnya baru tag sendiri ya. Oh iya, udah ada. Ya. Tante yang pertama marilah kita buka acara ini dengan mengucap bismillah kali gitu ya. Dengan mengucap nanti usaha aja pindahin. Pokoknya ada suaminya Bu Ermi. Maaf ya. Baik, sebelum kita memulai acara, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tangerang, SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Sebelum memulai acara, kita perkenalan dulu dengan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tangerang, SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Dimulai dari calon guru penggerak yang pertama, Ibu Yuyun Supianti, dipersilakan. Nah, perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma sekarang itu kita harus dengan belajar terdiferensiasi
stimulus respon dan teori kontrol. Kalau pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol, yaitu kita sebagai guru berusaha memahami pandangan murid-murid kita tentang bagaimana mereka belajar atau memahami dunia. Jadi kita yakini anak-anak itu misalnya tiba-tiba kancolah, apa itu bahasa kancolah? Nakal di kelas, kemudian baper, selalu cari perhatian, itu sebetulnya lebih kepada kita harus meyakini bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan putra-putri kita di kelas itu pasti memiliki tujuan. Itu dari teori kontrol. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi luar biasa ya, anak-anak kita ini diharapkan mampu melakukan, mengeksplor dirinya sendiri. Nah, materi selanjutnya yang tentang disiplin dari yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, disiplin positif ini berasal dari bahasa disiplin, yang artinya belajar. Nah, disiplin di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin biasanya nih Bapak Ibu berubah menjadi sesuatu yang harus orang lakukan dengan segala kepatuhannya. Jadi kita harus berubah konsep nih ya Bapak Ibu, sepakat? Sepakat. Jadi namanya disiplin positif itu bukan lagi murid kita harus sangat patuh dengan apapun yang kita bicarakan. Kalau kita bilang suruh lompat, dia suruh melompat lagi dan dia tidak melakukannya, terus itu dianggap tidak disiplin, itu anggapan yang agak kurang tepat. Ketika dia memberikan alasan, Bu, kenapa saya harus melompat? Nah, itu adalah sesuatu yang dikatakan sebagai disiplin positif. Nah, kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, di dalam teori motivasi perilaku manusia ini ada dua ya Bapak dan Ibu ya. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi katanya ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternalnya. Jadi kalau kemudian motivasi internalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita mudah-mudahan bisa memberikan motivasi yang luar biasa ya. Jadi bukan lagi ketakutan, jadi betul-betul motivasi intrinsik yang ada di dalam anak-anak. Ketika saya melakukannya, saya akan menjadi orang seperti apa? Bukan lagi dia khawatir dampak dari apa yang akan terjadi. Oke, selanjutnya, nah ini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa sih kita tidak peraturan saja? Di kelas itu sekarang kan kita biasanya pakai ini ya Bapak Ibu ya, peraturan kelas ya. Nah, ternyata sekarang kita rubah paradigmanya, yaitu dengan keyakinan kelas. Namanya keyakinan kelas. Mengapa? Karena, nah ini tadi ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm yang tadi saya sampaikan? Mengapa anak harus meloncat ketika dia tidak mau meloncat? Ketika dia bertanya, kenapa Bu saya harus meloncat? Nah itu harus kita hargai. Keinginan-keinginan anak, pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, kemudian keyakinan kelas itu biasanya harus bersifat positif Bapak Ibu. Jadi dia kalau dulu kan gini ya, kalau terlambat dihukum 5 menit, betul nggak Bapak dan Ibu? Terlambat 5 menit, mohon maaf, terlambat 5 menit dihukum untuk misalnya membaca Pancasila, lari keliling lapangan. Nah itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Tapi kita coba dengan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai positif yang ada dalam diri anak. Jadi dibuatnya mereka harus
waktu keinginannya, bertanggung jawab. Jadi selalu ada bahasa-bahasa positif yang dibuat dalam keyakinan kelas di kelas. Tentunya bersama-sama nih Bapak Ibu bikinnya. Jadi itu betul-betul keinginan anak yang disepakati bersama. Oke, contohnya nih seperti ini ya, proses pembuatan kelas. Dan ini bentuk kolaboratif anak dalam satu semester. Dan saya melakukan pembuatan keyakinan kelas itu diawali dengan refleksi dulu Bapak dan Ibu. Misalnya refleksinya, anak-anak semester lalu apa sih yang kalian sukai? Apa sih yang tidak kalian sukai? Gitu. Akhirnya anak-anak cerita tuh, saya nggak suka kalau ibu marah-marah gitu kan. Nah maka berarti kita harus menjadi guru yang bisa menyenangkan dan merindukan. Nah ini tadi ya Bapak dan Ibu, keyakinan kelas itu nilai-nilai yang akan kita dapatkan bisa jadi tanggung jawab, selalu kembalikan ke buku ke tempatnya, bahasanya kan gitu ya. Tapi keyakinan kelas yang kita tulis di sana tanggung jawab, menghormati orang lain dari diri sendiri. Daripada kita menggunakan dilarang mengganggu orang lain, itu kan kalimatnya negatif ya. Tapi kita menggunakan bahasa positif, menghormati orang lain dan diri sendiri. Mudah-mudahan dengan begitu mereka akan melaksanakan dengan sendirinya. Nah, kemudian ada hukuman dan konsekuensi. Ini sebetulnya harusnya sudah kita tinggalkan ya Bapak dan Ibu dalam paradigma belajar yang baru. Sanksi-sanksi yang model seperti ini nih, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku, lari keliling putaran sampai kamu pingsan. Nah ini udah nggak boleh. Ini namanya hukuman atau sanksi ya. Nah kita akan lebih baik. Nah ini juga penghargaan. Hati-hati Bapak dan Ibu, memberikan penghargaan, anak-anak juga merasa terhukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan orang, jadi kadang-kadang misalnya kalau kamu bisa menjawab pertanyaan ini maka Ibu kasih permen. Nah, yang mereka lakukan itu adalah ketika mereka melakukan sesuatu yang kita inginkan, mereka sudah tahu ada penghargaan imbalan. Dan itu tidak akan memberikan budaya positif karena mereka melakukannya dengan adanya penghargaan, gitu ya. Nah, kalau seringkali kita melakukan penghargaan yang tanpa kita sadari, itu akan membuat mereka tidak termotivasi lagi atau akan menjadi tekanan batin Bapak dan Ibu. Ya, contoh kalau mereka kamu selalu pintar jadi juara 1, boleh nggak mereka jadi juara 2? Boleh, gitu ya. Jadi jangan kita membuat penghargaan yang bentuknya menjadi hukuman untuk anak kita sendiri. Nah ini namanya penghargaan yang tidak efektif ya. Penghargaan ada suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, harus dengan persyaratan tadi. Kamu kalau bisa jawab, Ibu kasih permen. Nah itu adalah penghargaan yang tidak efektif. Ada penghargaan mengurangi ketepatan ya, gitu. Kemudian ada penghargaan menurunkan kualitas seperti ini ya Bapak dan Ibu. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi karena tadi kita selalu memberikan penghargaan anak-anak tuh, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Karena sudah ada kalau mau dapat hadiah buat tulisannya begini-begini. Artinya mereka jadi tidak mengeksplorasi ide-ide yang lebih kreatif. Jadi penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penghargaan yang menghukum. Nah tadi ya yang saya sampaikan, misalnya sistem ranking. Nah ini juga penghargaan yang menghukum. Oke. Nah jadi ada perbedaan hukuman dan sanksi ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Jadi kita bisa memberikan konsekuensi. Jadi bukan hukuman. Kita bisa berikan ke anak-anak murid kita bentuk-bentuknya konsekuensi. Misalnya, nggak apa-apa nak kalau kamu datang terlambat, mungkin karena macet.
Mungkin karena tadi ada bannya pecah dan sebagainya. Tapi kita memberikan, kalau kamu terlambat, kira-kira apa yang akan terjadi. Jadi anak akan tahu konsekuensinya dengan sendirinya. Tidak lagi perlu memberikan hukuman. Kita memberikan pemahaman seperti itu kepada anak kita. Oke, nah ini yang luar biasa Bapak Ibu. Wah, kayaknya udah ada yang ngantuk nih. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, setuju? Oke. Ya, kita mulai ya. Tadi coba kita game 1, 2, 3 ya. Kalau 1 tepuknya 2 kali. Oke, yang kedua apa? Tepuk tangan. Yes. 1. Yang ketiga. Oke, kita uji coba ya. 1, 2, 3. Oke. Yes. Yes. Go. Oke. Sekali lagi biar tambah semangat. 3, 2, 1. Go. Yes. Yes. Oke. Iya, luar biasa. Makin semangat ya Bapak dan Ibu. Nah, ini materi yang menarik juga nih Bapak dan Ibu. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru terhadap anak didik kita. Ya, yang pertama adalah guru menjadi penghukum. Yang kedua, kita bisa sebagai guru membuat orang merasa bersalah. 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, kalau penghukum berarti biasa ya, dengan mukanya ditonjolkan, matanya melotot, bibirnya membleh, gitu ya. Keren banget ya, gitu. Terus tangannya sambil menunjukkan, gitu ya. Nah, itu penghukum. Contohnya nih Bapak dan Ibu, menghari, menunjuk-nunjuk. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, kadang-kadang tanpa kita sadari kita membuat anak didik kita tuh harus merasa bersalah banget gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Ibu kok kecewa ya sama kamu? Nggak boleh loh ternyata kita menggunakan itu. Ini gara-gara kamu, ibu dipanggil kepala sekolah. Waduh. Sering kan kita melakukan itu, ya nggak? Ayo. Nah, ternyata sekarang kita nggak boleh tuh kayak begitu, Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga, teman. Jadi kita kadang-kadang sok kenal, sok merasa sefrekuensi dengan anak-anak. Jadi kita sebagai teman, gitu. Nah, misalnya membuat alasan-alasan untuk muridnya, gitu. Ayolah, ayo dong, kamu kan anak baik, kerjain demi ibu, kamu jangan terlambat lagi ya. Kan ibu, harusnya kamu lihat ibu dong. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Boleh nggak begitu juga? Boleh-boleh aja kali ya. Nah, yang keempat sebagai pemantau. Jadi ketika anak kita salah nih, murid kita salah, terus kita sebagai pemantau, dia bilang gini, hei Maratus, kamu datang terlambat. Kamu tahu nggak peraturannya apa? Waduh, itu anak disuruh tahu nggak peraturannya apa? Itu salah satu bagian dari kita sebagai guru kepada anak sebagai pemantau. Yang terakhir, manajer. Kita nggak boleh tuh kayak begitu, Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga, teman. Jadi kita kadang-kadang sok kenal, sok merasa sefrekuensi dengan anak-anak. Jadi kita sebagai teman, gitu. Nah, misalnya membuat alasan-alasan untuk muridnya, gitu. Ayolah, ayo dong, kamu kan anak baik, kerjain demi ibu, kamu jangan terlambat lagi ya. Kan ibu, harusnya kamu lihat ibu dong. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Boleh nggak begitu juga? Boleh-boleh aja kali ya. Nah, yang keempat sebagai pemantau. Jadi ketika anak kita salah nih, murid kita salah, terus kita sebagai pemantau, dia bilang gini, hei Maratus, kamu datang terlambat. Kamu tahu nggak peraturannya apa? Waduh, itu anak disuruh tahu nggak peraturannya apa? Itu salah satu bagian dari kita
terakhir manajer. Nah, kalau manajer itu biasanya kita akan melakukan apa yang kita yakini. Nah, kan kita sudah bikin kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kan sudah kita buat ya, gitu. Kira-kira apa yang kamu yakini kalau kamu melakukan ini? Ketika kamu terlambat, apa yang kamu yakini? Kalau kamu tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman, apa yang kira-kira kamu yakini? Nah, terus yuk kita, kalau kamu terlambat atau misalnya tidak bisa mengerjakan tugas, nah apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak-anak disuruh, murid-murid kita mengeksplor, memperbaiki masalahnya, bukan lagi kita menghardik atau ya. Jadi anak menjadi punya ide, kemudian berpikir bernalar kritis ya untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, kira-kira nih Bapak dan Ibu di posisi kontrol pengennya jadi yang mana? Coba Bu Eka. Manajer. Kenapa Bu Eka? Oh, auranya positif. Oke, kalau Bu Putri? Oh, manajer juga. Kira-kira angkat tangan, siapa yang pernah dalam posisi penghukum? Iya, kita semua ternyata ya. Ada yang pernah membuat anak-anak kita merasa bersalah? Angkat tangan? Iya. Sebagai teman? Iya. Semudah ya kita. Nah, kemudian sebagai pemantau dan sebagai, nah, kira-kira kita mau jadi apa nih sekarang? Manajer. Luar biasa guru-guru SMA 1 Kabupaten Tangerang. Ya, selanjutnya restitusi. Jadi setelah kita tahu posisi kita guru itu harus jadi apa dalam posisi kontrol, maka kita akan melakukan proses segitiga atau proses restitusi ya. Nah, saya langsung aja deh ke ciri-ciri restitusi ya teman-teman. Ciri-ciri restitusi itu salah satunya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Luar biasa ya. Jadi anak-anak bukan menebus, tapi kita mengajarkan atau memberitahu untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan Bapak Ibu. Jadi kita udah nggak boleh lagi maksa, ayo lari, udah nggak boleh. Ya, terus menuntun untuk melibatkan diri. Jadi anak harus bisa melibatkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan solusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi teman-teman ini digaris bawahi, restitusi pada fokus solusi. Oke ya. Lanjutnya. Nah, kalau tadi ternyata restitusi itu merupakan bagian dari proses solusi, ya. Nah, jadi restitusi itu mencari solusi ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kita harus melakukan 3 hal proses restitusi. Namanya segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menanyakan keyakinan, yang kedua menstabilkan identitas, kemudian yang ketiga validasi tindakan yang salah. Itu ya. Nah, jadi kita boleh saja menstabilkan identitas dulu ya. Ketika kita memanggil anak-anak kita yang kita anggap punya masalah, maka kita stabilkan identitas dulu. Misalnya, semua orang punya salah. Tidak ada semua orang yang baik. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Nah, kemudian ketika misalnya kita punya masalah, tentu kita akan tanyakan mengapa, alasannya mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita ingatkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dalam keyakinan kelas. Oke. Nah, ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Oke ya. Selanjutnya, tadi validasi tindakan yang salah. Nah, tadi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Boleh. Yang terakhir ya, kebutuhan dasar manusia. Nah teman-teman,
murid kita itu, anak-anak didik kita di kelas itu sama dengan kita manusia, punya kebutuhannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup, gitu ya. Oke. Mana nih? Maaf, lagi. Nah, ya. Kalau kita bicara tentang cinta kasih, kadang-kadang anak ada yang selalu lendat-lendot kita ya Bapak dan Ibu ya. Betul nggak? Nah, tadi tuh mereka sebetulnya merasa ingin dicintai. Nah, kemudian ada yang senengnya kalau lagi belajar, Ibu kita games dong. Nah, ternyata ada kebutuhan anak yang harus kita penuhi tentang kesenangannya, gitu ya. Nah, terus ada juga kebebasan. Jadi kan kadang-kadang ada yang ketika bertanya dengan kita, mereka seolah-olah seperti tidak sopan ya, Bu, gitu ya. Nah, itu bisa saja mereka punya merasa power, gitu ya. Nah, ini penguasaan. Nah, kemudian yang kebebasan. Jadi kadang-kadang mereka belajar juga sesuai dengan keinginannya. Bu, kita belajarnya di luar dong, gitu kan? Nah, itu mungkin lebih kepada bicara kebebasan. Yang terakhir bertahan hidup. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu ya, murid-murid kita juga melakukan hal-hal di kelas itu ada salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Oke, nah itu tadi materi yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan penglibatan saya tidak memuaskan Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu bisa menjadi lebih belajar lagi dan lebih hebat dari saya tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang restitusi ini. Segitiga restitusi. Dalam proses restitusi yang dilakukan, teman-teman, jadi kita akan melakukan segitiga tepung terigu. Salah. Jadi kita harus melakukan segitiga restitusi. Mari kita simak. Apa saja sih segitiga yang harus kita pahami sebagai guru? Nah, sekarang gamesnya ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ya sudah mulai pusing ya Bapak Ibu ya, kayaknya bikin pusing gitu. Ya, kita coba dengan ice breaking. Angkat tangannya Bapak dan Ibu, ya, turunkan, iya. Sekarang kalau saya bilang 1, maka teman-teman harus tepuk tangannya begini. Saya kasih contoh. Oke. Coba kita coba. 1. Oke. Ah, nggak semangat nih. Coba ulangi lagi. 1. Oke. Wih, luar biasa. Oke, yang kedua ya, kita uji coba. Yang kedua. Saya kasih contoh. Kalau saya bilang 2, oke, tadi udah oke ya? Yes, gitu ya. Coba kita coba, ya, kita mulai. 2. Oke, kalau yang ketiga sama tepukannya, tapi terakhirnya dengan go. Kita go, tangannya gitu ya. Tek, go. Ya, kita ulangi. 3. Oke, luar biasa. Coba sekarang saya coba ya, kita simulasi. Yang semangat ya. Nah, semangat ya teman-teman. Oke, kita mulai. 2, 3, 1. Yes.
Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Sip, ayo. Bagaimana nih solusinya? Anak-anak kita ini banyak yang suka terlambat. Jadi gimana menurut Bapak? Boleh. Ya, sepertinya kalau menurut saya sih jam masuknya dimajukan atau dimundurkan. Kalau menurut Ibu bagaimana? Jadi begini, Bapak Guru saya, Pak Iwan, Ibu Anis dengan Pak Cipto, kebetulan kami kemarin mendapatkan pembelajaran di Guru Penggerak tentang proses budaya positif, tentang keyakinan-keyakinan kelas. Jadi di kelas itu kita harus membuat keyakinan dan kesepakatan bersama untuk guru dan untuk muridnya. Dan juga merupakan ada sanksi-sanksinya Pak Iwan. Bagus begitu. Oke, menurut yang muda nih, Itu nanti kan gimana? berawal dari kelas dulu, nanti mudah-mudahan kita menuangkan dalam tata tertib secara keseluruhan untuk sekolah. Jadi kita dari hal kecil dulu di kelas, baru nanti mudah-mudahan akan ada action kita tata tertib yang jadi untuk seluruh di sekolah. Jadi semoga anak-anak kita juga tidak datang terlambat lagi dan melakukan hal-hal positif bersama-sama. Semangat Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutristiono MPD, Guru Mata Pelajaran Biologi SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Terkait pengibasan budaya positif yang dilakukan oleh Bu Yuyun, saya sebagai guru merasa ada tambahan wawasan dan cakrawala baru tentang perubahan paradigma baru dari stimulus respon ke teori posisi kontrol mengenai segitiga restitusi dan budaya positif di sekolah dengan menerapkan keyakinan dan kesepakatan kelas bersama siswa di sekolah. Insya Allah saya laksanakan. Terima kasih Bu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Terkait sosialisasi yang disampaikan oleh Bu Yuyun tentang budaya positif, insya Allah saya akan menerapkannya bersama anak-anak di kelas. Terima kasih Bu Yuyun.